pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Sabar ya Pak. 3 rumah di permukiman pada Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ludes terbakar. Dua hari hilang, korban perampokan disertai penculikan di Tulang Bawang ditemukan tewas. Jembatan penghubung dua desa di Negeri Besar Lampung Tengah nyaris ambruk, namun tetap ramai dilewati kendaraan. Jembatan penghubung desa Candirejo dengan Mujirahayu, Kecamatan Negeri Besar Lampung Tengah nyaris ambruk. Jembatan kayu sepanjang 25 meter ini telah lapuk dan membahayakan pengendara yang melewatinya. Sebagian pagar jembatan bahkan sudah tidak ada lagi. Meski rusak, namun setiap hari jembatan ini ramai dilewati kendaraan, termasuk mobil pickup dan truk. Mereka memilih jalur ini karena jaraknya lebih dekat dibanding menggunakan jalur darat. Saya kalau minta cuma mobil. Itu ya? Berapa per mobilnya Pak biasanya? Ya, kalau muatan ada yang 7.000, ada yang 8.000, ada yang kalau berat betul 8 ton gitu ya 10.000. Udah berapa tahun Bapak kerja di sini? Wah, sudah lama. Dari tahun berapa Pak? 2009. 2009 ya? Maksudnya yang ini yang kiri kanan ini dari pemerintah pernah dibaikin belum kira-kira? Belum pernah sama sekali? Itu gimana tanggapan Abang? Oh, jalannya hancur. Iya. Udah Nggak pernah diperbaikin. udah berapa tahun Bang kira-kira Bang? Oh, ya, tahun dari saya kecil kok. Itu ya? Apa namanya? Sisi-sisi yang lain kan nggak ada lagi untuk penunjang. Iya, Itu kan berbahaya. Ngeri nggak kira-kira? ngeri itu, Pak. Iya. Harapan untuk pemerintah Bang? Harapannya ya cepat dibenerin lah. Di aliran sungai ini juga terdapat proyek pembangunan jembatan beton yang mangkrak. Tiang jembatan telah berdiri sejak setahun lalu, namun belum kunjung diselesaikan. Jembatan beton yang akan dibangun ini penghubung Kecamatan Wai Pengubuan dengan Negeri Besar Lampung Tengah. Pemerintah di desa segera menyelesaikan pembangunan jembatan baru itu. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Bawaslu Bandar Lampung mendapati temuan 2 ASN terdaftar sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang, namun belum mencantumkan surat pengunduran diri sebagai ASN. Keduanya adalah laki-laki yang mendaftar sebagai bacalek dari partai yang sama. Bawaslu akan melakukan penyelidikan temuan ini. Jika terbukti benar, maka bacalek dari ASN itu akan diminta melakukan klarifikasi. Ya kan ada beberapa yang kita temui memang masih ada ASN yang mendaftar, tapi tidak melampirkan surat pengunduran dirinya. Apakah dia pensiun ataukah masih berlaku? Yang jelas yang namanya ASN kan tidak boleh berpolitik. Sejauh ini KPU Bandar Lampung belum melakukan verifikasi data bacalek ASN itu. Jika terbukti benar sebagai ASN, maka bacalek itu nantinya akan dimintai surat pengunduran dirinya sebagai ASN atau mundur dari pemilu 2024. Keseluruhan nanti akan kita beri statusnya hanya 2 hasil pemeriksaan itu, yaitu memenuhi syarat atau tidak atau belum memenuhi syarat, benar atau tidak dari dokumen-dokumen itu, termasuk dokumen-dokumen yang memang tidak ada. Jadi semua dokumen yang tidak ada itu bukan berarti kemudian dibiarkan saja, tidak. Nanti pada saatnya mereka harus juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang belum ada maupun yang belum sesuai. Terdapat 695 bakal calon legislatif di Bandar Lampung telah mendaftar.
Tahapan verifikasi berkas Bacalek meliputi pemeriksaan KTP, ijazah, surat keterangan sehat dan bebas narkoba dan tidak sedang menjalani masa hukuman. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masih ingat dengan Wawan Kurniawan, Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, yang melompati pagar untuk membubarkan kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud beberapa waktu lalu. Rabu siang, Wawan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Jaksa penuntut umum hanya menuntut Wawan dengan 2 pasal yang tidak berkaitan dengan masalah penistaan agama. Wawan didakwa dengan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pasal 167 karena masuk ke pekarangan rumah orang tanpa izin. Jaksa juga nantinya akan menghadirkan 23 saksi dalam kasus itu. Jadi memang dalam dakwaan itu kan kita ngelihat fakta perbuatannya. Fakta perbuatannya hanya unsur-unsur yang kita dakwakan memang tidak bersentuhan dengan agama langsung. Jadi disitulah letaknya perbedaannya. Kenapa kita katakan bahwa ini tidak berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Pasalnya ya, pasal yang unsur-unsur pasal yang dakwakan. Tapi fakta perbuatannya ya memang tetap di sana. Pihak Wawan mengaku tidak keberatan terhadap dakwaan jaksa karena merasa bisa membuktikan terdakwa tidak bersalah. Apa yang dijelaskan di dalam itu surat dakwaan, saya pikir sudah nggak ada upaya yang bisa harus kita lakukan untuk melakukan resepsi. Dan kita yakin bahwa apa yang disampaikan di dalam dakwaan itu juga bisa kita buktikan bahwa apa yang dilakukan itu bahwa tidak. Setelah pembacaan dakwaan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.